Di sini saya akan membuat aplikasi yang bernama perpustakaan digital. Pertama-tama kita akan mengganti background dari screen 1 menggunakan file yang telah di-download untuk mengisi screen 1 biar ada background yang bagus, biar ada gambarnya. Jadi kita di sini pilih dulu gambarnya. Lalu pencet OK dan lalu muncul gambar untuk background screen 1. Lanjut kita akan memasukkan elemen-elemen ke dalam screen 1. Pertama-tama kita akan masukkan button ke dalam screen 1. Lalu di screen 1 kita akan mengubah alik vertikal dan alik horizontalnya menjadi center agar buttonnya berada di tengah. Lalu di button fontnya saya ganti, ini sesuai selera masing-masing, yang mau diganti atau tidak itu bebas. Lalu teksnya kita ganti menjadi masuk. Lalu di sini fontnya saya tebalkan di bold. Lalu di sini saya akan menambahkan screen berikutnya. Kita pencet add screen, lalu kita menggantikan namanya sesuai. Kita di sini mengganti namanya menjadi pilih kategori. Lalu klik OK dan kita tunggu loading sampai selesai. Dan ini sudah masuk ke screen 2 yang bernama pilih kategori. Lalu di sini kita memasukkan background yang sama dari screen 1. Lalu kita masukkan elemen-elemen dalam screen pilih kategori. Dan kita jangan lupa mengubah alik vertikal dan alik horizontal dari screennya menjadi center. Lalu di teksnya saya ubah font size-nya menjadi 15. Lalu saya jadikan bold. Lalu di teksnya kita ubah menjadi pilih kategori. Karena backgroundnya berwarna gelap, saya akan mengubah warna teksnya. Di sini saya akan mengubahnya menjadi warna putih. Lalu di sini saya menambahkan button dan teksnya saya menjadikan bold, lalu ukurannya menjadi 15. Di sini teksnya saya ganti menjadi biografi Indonesia. Lalu saya tambahkan button lagi di bawah button 1. Lalu sama seperti button 1, saya ubah ukuran beserta saya boldkan tulisannya. Lalu di sini teksnya saya ganti menjadi biografi internasional. Lalu di sini saya menambahkan screen lagi dan mengganti namanya menjadi biografi Indonesia. Lalu saya mengganti backgroundnya sama seperti background screen 1 dan screen 2.
Lalu kita di sini memasukkan elemen table arrangement. Lalu kita mengubahnya height-nya menjadi 100% dan width-nya menjadi 100% juga. Lalu di sini saya memasukkan button, ada 4 button yang saya masukkan ke dalam screen ini. Lalu di table arrangement saya mengubah width-nya menjadi 100% dan height-nya 100%. Lalu di sini saya menambahkan button lagi dan di screen-nya kita ubah menjadi center agar buttonnya berada di tengah. Oh ya, di sini teks-teks dari button tersebut kita hapus agar tidak ada teks, nanti soalnya kita akan memasukkan gambar. Lalu di sini saya mencari gambar-gambar untuk dimasukkan ke dalam button. Di sini saya mencari gambar dengan menulis biografi Soekarno. Dan di sini saya memilih lalu mendownload gambar-gambar untuk menjadikan background dari button. Setelah di-download, kita memasukkan gambarnya ke dalam screen yang sudah di-download tadi. Lalu untuk ukuran buttonnya saya ubah menjadi 50% width-nya dan 50% untuk height-nya. Lalu di sini saya mencari lagi gambar untuk button berikutnya. Di sini saya mencarinya biografi Raden Ajeng Kartini. Lalu di sini saya mencari untuk gambar-gambar untuk button berikutnya. Semuanya saya cari terlebih dahulu di sini. Lalu jika sudah di-download semuanya, kita akan memasukkan seluruh gambarnya ke dalam button-button. Jangan lupa untuk mengganti ukuran width dan height-nya menjadi 50%.
Jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan screen. Kita menulisnya dengan biografi internasional ya. Lalu di sini kita akan mengganti backgroundnya menjadi gambar yang seperti screen sebelumnya ya. Lalu di sini saya mencari gambar-gambar untuk button-button dari screen biografi internasional. Jika sudah di-download, kita akan langsung memproses untuk pengerjaan screen biografi internasional ini. Pertama-tama kita akan memasukkan table arrangement ke dalam screen. Lalu di sini width dan height-nya saya ubah menjadi fill parent, karena fill parent dan persen untuk 100% itu sama saja sebenarnya. Lalu di sini saya akan masukkan button-button ya, jangan lupa buttonnya ada 4 button. Dan jangan lupa untuk menghapus semua teks yang ada dalam button. Dan masukkan gambar-gambar yang sudah di-download sebelumnya ke dalam button. Dan jangan lupa juga untuk mengubah ukuran width dan height-nya menjadi 50% ya. Lalu aplikasikan seperti sebelumnya ke button-button berikutnya. Lalu kita masukkan button di bawah table arrangement untuk tombol kembali. Untuk button-button yang sudah diberi gambar, jangan lupa untuk merename-nya menjadi gambarnya agar mudah ditemukan saat menjalankan proses di blog. Dan jangan lupa di biografi Indonesianya dilakukan hal yang sama ya.
Lalu kita pergi ke screen 1 dan kita masuk ke dalam blok screen 1. Lalu di sini saya menambahkan elemen dari blok yaitu when button 1 klik. Lalu saya di sini menambahkan juga open another screen yang kita mengubah jadi pilih kategori. Lalu di sini kita akan pergi ke blocks dari screen pilih kategori. Di sini saya menambahkan when button 1 klik dan when button 2 klik, dan lalu saya juga menambahkan open another screen lalu mengubahnya menjadi biografi Indonesia. Dan di sini saya menduplikat open another screen lalu mengubahnya menjadi biografi internasional yang ditaruh di button 2. Oh ya, di screen pilih kategori saya lupa menambahkan button untuk tombol kembali. Jadi di sini saya memasukkan vertical arrangement untuk memberi spasi terhadap button-button, lalu saya menambahkan button lalu menamai dengan button kembali. Lalu di sini saya kembali ke blocks dari pilih kategori lalu menambahkan when button 3 klik dengan cara diduplikat dari button 2 lalu kita menggantinya button 2 menjadi button 3, lalu open another screen-nya saya ganti menjadi screen 1. Lalu di sini saya kembali ke screen biografi Indo lalu pergi ke bloknya, dan ini untuk bloknya kita tinggal duplikat. Sebelumnya saya sudah buat ya. Ini ada when button 1 klik lalu kita ubah menjadi when button 2. Ini namanya sudah di-rename menjadi books 2. Lalu saya tinggal copy saja karena elemennya memang sama semuanya buku. Lalu di sini saya menambahkan when button 5 klik untuk tombol kembali. Di sini saya menambahkan di control lalu open another screen saya ganti ke pilih kategori. Lalu di sini saya mencari web untuk buku-buku yang ada di biografi Indonesia untuk dimasukkan ke dalam teks yang ada di blok yang kosong. Kita hanya perlu menyalin dari URL web tersebut. Lalu kita masukkan ke dalam teks yang kosong dari blocks. Lalu kita cari web yang lain untuk mengisi blok dari teks yang kosong tersebut. Semuanya harus diisi ya. Oh ya, di sini kita kembali ke designer lalu kita menambahkan activity starter. Lalu di activity starter actionnya kita isi menjadi Android titik insert titik action titik view. Untuk view-nya kita menggunakan huruf besar semua. Lalu kita kembali ke dalam blocks-nya.
Lalu kita lanjut mencari URL web untuk diisi ke dalam blok teks. Lalu di sini saya masuk ke dalam blog biografi internasional. Lalu masukkan blog. Kalian tinggal mengikuti saja yang seperti ada di video ya. Jika sudah membuat seperti ini, kita tinggal duplikat saja seperti blocks dari screen sebelumnya. Lalu jika sudah semuanya, kita akan lanjut mencari URL untuk mengisi pada blok teks. Lalu di sini kita jangan lupa untuk menambahkan activity starter. Lalu di actionnya kita tuliskan seperti dari biografi Indonesia sebelumnya. Dari sini kita tinggal salin saja. Lalu kita tinggal copy paste di biografi internasionalnya. Lalu di sini kita kembali ke screen 1. Lalu jika kalian ingin mendownload hasil project kalian tinggal klik build pada tombol di atas, lalu pilih sesuai apa yang kalian inginkan. Di sini saya ingin mendownload untuk Android ya, berbentuk file APK. Lalu kita di sini tunggu loading sampai selesai. Jika sudah seperti ini, kalian bisa pilih antara dua option, antara ngebarcode lalu download langsung menjadi file APK.